Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Ustazah berharap antum semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Ririn. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas tematik 5A subtema 2. Nah, sekarang teman-teman amati gambar di bawah ini ya. Gambar A adalah anak yang sedang bermain games dan gambar B adalah anak yang sedang lari pagi. Nah, menurut teman-teman, aktivitas manakah yang memanfaatkan organ gerak? Ya, benar teman-teman, aktivitas yang memanfaatkan organ gerak adalah anak yang sedang lari pagi. Nah, teman-teman, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas organ gerak yang dapat membantu aktivitas manusia, yaitu rangka dan otot. Nah, kedua organ ini dia saling bekerja sama sehingga dapat menghasilkan gerak pada tubuh. Nah, rangka itu adalah alat gerak pasif karena dia tidak bisa melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot. Sedangkan otot adalah gerakan aktif yang menempel pada tulang. Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi jika kita tidak mempunyai rangka tubuh? Yang pastinya antum gak bakalan bisa beraktivitas ya, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian dari rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian, bagian tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah bagian tengkorak. Di sana antum bisa lihat bagian-bagian dari tengkorak ya teman-teman. Bagian badan itu terdiri dari tulang bahu, tulang dada, kemudian tulang belakang, dan tulang panggul. Nah, ini adalah 4 bagian dari rangka badan ya teman-teman. Nah, untuk bagian anggota gerak itu ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Teman-teman, otot dan tulang itu tidak bergerak sendiri, tetapi dia memerlukan bantuan yang namanya sendi. Nah, sendi itu adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Ada beberapa macam sendi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah sendi putar, pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Yang kedua, sendi engsel, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Yang ketiga, sendi peluru, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Ini terdapat pada tulang panggul. Yang keempat, sendi pelana, terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, yang terakhir adalah sendi geser, terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Itulah teman-teman kelima macam sendi yang membantu pergerakan tulang dan otot. Selanjutnya teman-teman, kita akan menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Perhatikan paragraf berikut ya. Manfaat renang. Paragraf yang pertama, olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Olahraga ini dapat melindungi diri dari stres dan ketegangan. Untuk itu, berenang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang tanpa batasan umur. Kegiatan renang dapat dimulai sejak bayi hingga dewasa. Nah, teman-teman, dari paragraf di atas, ide pokoknya adalah
Olahraga renang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Paragraf kedua, selain itu, berenang mampu mengurangi risiko penyakit stroke. Hal ini dikarenakan berenang dapat meningkatkan kinerja jantung manusia sebanyak 18% dibandingkan kondisi normal. Nah, ide pokoknya adalah berenang mampu mengurangi risiko penyakit stroke. Dari paragraf yang telah kita dapat, maka bisa kita membuat sebuah karangan dengan mengembangkan ide pokok tersebut dalam sebuah paragraf. Next, kita akan membahas cover atau sampul buku. Cover buku merupakan contoh gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang hampir sama. Adapun ciri-ciri cover buku yang baik adalah: yang pertama, menggunakan huruf yang menarik perhatian. Kedua, pastikan warna sampul dengan huruf itu kontras. Ketiga, gunakan gambar yang menarik dan betul-betul cerminan dari isi yang terdapat dalam buku. Keempat, menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Dan yang kelima, ada judul, pengarang, dan nama penerbit. Berikut ini contoh cover atau sampul buku. Bisa pada buku pelajaran atau juga buku cerita rakyat. Berikutnya teman-teman, kita membahas bentang alam di Indonesia. Nah, ada kenampakan alam. Yang pertama ada daratan. Daratan itu bisa berupa pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah. Sedangkan kenampakan alam di perairan itu seperti danau, rawa, sungai, dan laut. Adapun contoh dari kenampakan buatan yaitu pelabuhan, bandar udara, dan waduk. Yang terakhir teman-teman, kita membahas nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, adapun nilainya, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan masing-masing. Saling toleransi antar umat beragama. Sila yang kedua, berani menegakkan kebenaran, melakukan kegiatan kemanusiaan, mengembangkan rasa saling mencintai antar manusia. Sila ketiga, bangga dan cinta terhadap tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Dan sila keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil musyawarah. Sila yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum, menghargai karya orang lain. Baik teman-teman, mungkin itu saja rangkuman materi subtema 2. Semoga bermanfaat untuk antum dan semangat belajarnya ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.